Sementara untuk ke Taifnya sendiri 100 real. Syukron udah nonton video ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahyuti, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, amin ya robbal alamin. Ahyuti, ini saya ketika sedang dalam perjalanan ke kota Thaif di kota suci Mekah ya. Jadi memang untuk jamaah haji dan jamaah umroh sangat sayang jika melewatkan kesempatan untuk berziarah ke kota Thaif, mengingat bahwa kota Thaif ini adalah merupakan salah satu sejarah ya perjalanan Rasulullah dalam melakukan dakwah. Nanti kita akan lihat IUT bagaimana apa alasan kita harus berziarah ke Thaif. Kita akan dengarkan penjelasan ya dari Ustadz Kunaifi Sanusi MA. Nah, kenapa Rasulullah pengen hijrah ke Taif? Sebetulnya karena ingin melihat menghindari dari serbuan atau juga hambatan dakwah yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Maka kemudian Rasulullah menginisiatif beberapa tempat ya, informasi-informasi terkait dengan tempat mana yang terdekat dengan Mekah untuk menyelamatkan beberapa sahabat yang sudah mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Nah, diantaranya adalah diusulkan ke Thaif. Namun ketika ke Thaif, Rasulullah tidak mengajak orang banyak ke sana itu. Nah, ke Thaif itu adalah untuk melihat bagaimana tanggapan atau penerimaan orang Thaif terhadap Rasulullah SAW. Maka hijrahlah Rasulullah ke Thaif. Nah, yang kita baca kita bisa baca nanti di buku Rohiqul Maktum ya, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kemudian di beberapa versi penerbit sudah menerjemahkan dalam bahasa Arab juga ada. Itu karya dari orang India yang memenangi hadiah dari Raja Saudi untuk menulis Sirah Nabawi dalam satu jilid. Nah, beliau menulis rinci tentang perjalanan Rasulullah dari mulai lahir sampai beliau meninggal. Nah, di antara yang dijelaskan adalah terkait dengan hijrahnya Rasulullah SAW ke Thaif. Nah, hijrahnya ke Thaif itu Rasulullah memang tidak mendapatkan sambutan yang positif ya dari masyarakat Thaif, terutama Bani Thaqifah yang di Thaif itu. Jadi kalau Bani perang ya, kita tidak menerima sambutan yang baik terutama di Thaif. Nah, masuk ke kota Thaif itu nanti kita mendengar bagaimana Rasulullah mendapatkan sambutan yang baik, diantaranya yang dilakukan oleh Bani Thaqifah, karena mereka belum mengetahui secara jelas siapa itu Rasulullah SAW. Itu nanti yang kita kunjungi diantaranya adalah di sini Masjid Adas. Adas itu nama orang ya, nama orang yang waktu itu masih menganut agama nenek moyangnya, yaitu bisa jadi agama Nasrani atau Yahudi, nenek moyang yang masih berpegang dengan ajaran agama nenek moyang dengan kuat ya. Nah, ketika Rasulullah SAW tidak diterima ketika datang ke Thaif dan mendapat sambutan yang tidak baik, diantaranya oleh Bani Thaqifah. Nah, di antara tempat menyelamatkan tempat bersembunyi Rasulullah adalah di sini di perkebunan zabib itu apa ya Indonesia ini? Anggur. Nah, ribuan anggur yang dimiliki oleh Mas Adas ini. Karena kan kita dengar Rasulullah ketika datang ke Thaif itu mendapat sambutan sampai dilempari batu ya. Kita langsung menyampaikan saya ini Rasulullah, saya utusan Allah, kemudian menyampaikan dakwah. Nah, kemudian tidak mendapat sambutan. Ketika ada sambutan itulah Rasulullah mendapatkan lemparan batu, dan sampai kemudian diceritakan sampai berdarah kan. Ada yang mengatakan sikutnya berdarah, ada yang mengatakan tipisnya sampai kena. Nah, kemudian di antara tempat bersembunyi itu adalah nanti di kebun anggurnya punya Adas ini. Yang sekarang kemudian nanti akan kita lihat disitulah beliau banyak berdialog dengan Adas, dan Adasnya termasuk seorang pemuda yang memang ketika itu masih memegang ajaran Nasrani. Kalau di dalam bukunya Rohiqul Maktum itu agama Nasrani, agama nenek moyangnya itu yang masih berpegang teguh dengan kitab terdahulunya. Jadi memang ada informasi terkait dengan Rasulullah SAW.
Nah, ketika melihat bagaimana akhlak Rasulullah, kemudian juga sifat Rasulullah, beliau tertarik gitu dengan apa yang disampaikan Rasulullah, sehingga Rasulullah bin Luka diselamatkan oleh beliau, disembunyikan di kebun zabibi, di kebun anggur beliau. Alhamdulillah Yuti, akhirnya kita sampai di kota Taif, dan inilah gapura yang menjadi ikon dari kota Taif sendiri, Yuti. Masya Allah, jadi ini rombongan haji ya, untuk menyempatkan diri ke berkunjung ke kota Taif, salah satu kota yang menjadi salah satu tempat perjalanan Rasulullah dalam berdakwah, menyebarkan agama tauhid. Insya Allah nih buah apa ya? Oh, anggur. Tuh. Saya paling suka kalau ke Taif itu selalu disambut dengan buah, karena memang kota ini adalah salah satu penghasil buah-buahan dan sayur-sayuran. Mana nih rombongan saya? Dagangnya banyak banget musim haji ini ya. Tapi kalau umroh juga banyak sih, cuman ini kayaknya lebih padat ya. Ini apa? Korma apa ini? Korma apa? Korma Madinah. Korma Madinah. Oh. Kata ya, mau ke masjid dulu ya. Korma Madinah, Korma Madinah, Korma Madinah. Nih, Masya Allah kan ya anggurnya. Pokoknya saya kalau ke Taif terpesona dengan buah-buahannya. Gila keberkahan kota Taif ya. Nyusul dakwah Rasulullah. Saya akan menuju Masjid Abdullah Ibnu Abbas, dan mungkin Ahyuti bisa lihat ya vlog saya sebelumnya tentang Masjid Ibnu Abbas. Ya, Masya Allah ya, penuh sekali di musim haji ini. Tulisannya udah jelas ya, Masjid Abdullah Ibnu Abbas. Iya, nanti kita ke depan aja. Ini apa kita? Udah dulu. Ayo sini Bu. Sini Bu. Iya iya. Pak Ustadz mana ya? Kita mau ke perpus nggak sih? Pak Ustadznya mana Pak Kunaifi? Katanya mau ke masjid, ke perpustakaan. Ini masjidnya Masjid Abdullah Ibnu Abbas. Masjidnya sepupu Rasulullah yang juga sahabat ya. Sahabat Rasulullah. Penuh banget Ibu. Masya Allah ya, ini hajian penuh banget. Biasanya umroh nggak segini-gini amat. Masya Allah ini ya, musim haji penuh banget.
Dan ternyata di musim haji ini suhu udaranya memang lebih panas di Kota Taif. Biasanya seperti ini Putar kalinya gue. di sini biasanya para peziarah yang ke Masjid Abdullah Ibnu Abbas ini menjalankan sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat duha ya. Karena biasanya dari Mekah itu berangkat pagi, jadi masih waktu duha saat ini. Kesannya masjidnya gimana, Bu? Ya, Bu Sri, kenapa? masjid ini gimana? Oh, cukup sederhana, gaya kuno ya, nggak megah kayak Masjidil Haram, tapi sejuk dan mengingatkan perjuangan Rasulullah dan sepupunya. Senang tapi Bu ya. Senang, terharu bisa menginjakan kaki di Alhamdulillah sini. senang sama Tuhan di tempatnya masjidnya Nabi Muhammad SAW. Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah Abbas. Abbas. Alhamdulillah senang banget. Senang ya Bu ya. Sederhana. Alhamdulillah Masjidnya senang sederhana. banget. Ini pertama kali ya buat. Iya. Oke. Aku umroh nggak pernah kesini. Masya Allah. Baik, ayo kita lanjutkan perjalanan. Masya Allah ya Ayuti, penuh sekali. Kemana Bu Sri? Ibu ada buatin. Musim haji ya, jadi antusiasme para jamaah haji ini luar biasa. Inilah makam sepupu Rasulullah Abdullah Ibnu Abbas Ayuti ya. Masya Allah radhiyallahu anhu. Itu rame banget, jadi ada pembagian jus, Masya Allah ya. Dibeli apa gratis? Gratis. Bagi-bagi jus. Wow, dapat apa Bu? Jus. Berapa real Bang? Berapa? Nanti aku 25 ya. Jadi ini ada ibu-ibu beli es krim, saya pingin tahu rasanya kayak apa ya. Iya, makasih. Rasanya apa Bu? Sedap, lembut, Enak ya? Rasa mango, coklat, ya atau stroberi? semuanya. Tiga Ada rasa. ya? Ibu sudah cicip Bu? Enak. Enak. Berapa real Ibu? 5 real 2. Oh Masya Allah, terima kasih. Akhirnya saya pun beli es krim di depan Masjid Abdullah Ibnu Abbas. Kita akan coba ya. Ini setebal ini 10 real loh. Sebenarnya bukan diskon, memang harganya 10 real. Saya udah pernah beli, harganya memang 10 real, bukan diskon. Anggur sebanyak ini hanya 10 real loh ini. 10 real kan berarti sekitar 10 ya kalau dikurskan kan. Ini juga kurma ini juga 10 real ini.
Masya Allah, jadi di Taif itu beginilah kelebihannya. كل واحد يا حبيبي كل واحد ما يقدر ما يقدر خلي Oh, madu. Ini ditawarin parfum Kesturi 10 real, pada nawar. Rasulullah nggak boleh. Kan 15.2 itu. Syukron ya Ahyuti sudah nonton video ini. Barakallahu fikum.